Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa saat pujian dinaikkan, kami telah bertemu dengan Engkau Tuhan. Sehingga saat kami pulang nanti, kami dapat berkata kami puas. Terima kasih Bapa. Sebentar isi hatimu kami akan dengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Kau akan menerjemahkan firman-Mu sehingga kami diberi kemampuan memahami, terlebih diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Kuduskan, sucikan kami dan buatlah kami memilih sama seperti Maria duduk diam, mengambil bagian yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tidak biarkan ada roh lain di pikiran kami, perasaan kami di tempat ini. Kami bersatu hati berkata dalam nama Yesus, keluar dari ruangan ini, terlebih keluar dari ruangan hati kami masing-masing. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami sambut pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, sudah terkasih. Kami persilakan untuk kembali. Puji Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus melalui Ibu Gembala percayakan kami untuk mengambil bagian, untuk berbagi dengan sudah terkasih akan firman Tuhan yang tentunya kita belajar untuk mengalaminya, sebab kekristenan bukan pengetahuan, tapi kekristenan itu adalah pengalaman. Dan biarlah setiap hari kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, sebab saat kita mengalami Dia setiap hari, maka kita akan semakin mengenal Dia. Dan tentunya pada saat kita semakin mengenal Dia, kita akan menjadi serupa dengan Dia oleh pertolongan Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, kita akan renungkan ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 sampai dengan 16. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang 14 sampai dengan 16. Saya akan bacakan firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah saudara, kami akan mengambil satu tema dari renungan kita pada pagi ini, yaitu kesediaan diri untuk dibaharui dan disempurnakan. Kesediaan diri untuk dibaharui dan disempurnakan. Nah saudara terkasih, hidup untuk dibaharui itu bukan hal sepele saudara, tetapi hal yang paling penting dan paling utama dalam kehidupan kekristenan. Jadi saudara, kita harus selalu berdoa setiap hari supaya Tuhan memperbaharui, dibaharui. Jangan puas dibaharui 10 tahun yang lalu. Jangan puas dibaharui kemarin. Tetapi puaslah bila mana kita dibaharui dari hari ke hari. Kenapa saudara? Karena berkat Tuhan yang baru itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang dibaharui, orang-orang yang baru. Alkitab jelas menyebut anggur baru yang menunjuk kepada pengurapan, yang menunjuk kepada berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Banyak hal yang menjadi makna dari anggur baru. Nah, sudah terkasih, anggur baru yang Tuhan sediakan ini hanya bisa ditampung, bisa diterima oleh orang-orang yang telah menyediakan wadah yang baru, bejana yang baru, kantong yang baru. Sebab apa saudara?
Bila mana kita menampungnya dengan kantong yang lama, bejana yang lama, Alkitab jelas menyebut kantong itu akan bocor, bejana itu akan rusak, dan anggur itu tidak akan tinggal dalam bejananya. Makanya ada satu ayat Alkitab berkata, akan banyak orang menabung, akan banyak orang mengumpulkan, tapi dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya saudara bahwa pembaharuan yang berkaitan bagaimana kita berharap kepada Tuhan ini tidak harus menyediakan diri dari setiap hari untuk dibaharui. Jadi saudara akan salah besar kalau ada orang yang sudah menyimpulkan dia sudah sempurna. Ada banyak orang sudah merasa benar, sudah merasa menjadi yang terbaik. Nah, untuk itu saudara, dari apa yang kami sampaikan, bersediakah kita? Sediakah kita setiap waktu dan setiap hari dibaharui? Ada banyak orang saudara sudah mempertetapkan diri di zona nyamannya. Udah cukup seperti ini, nggak mau lagi berubah. Memang saya begini, dilahirkan begini, latar belakang saya begini, nggak ada yang dapat merubah saya. Hati-hati saudara, bisa jadi mungkin kita masih merasa berkat masih lancar, sehat masih seperti biasa, iya. Tapi yang menandakan kehidupan kita sudah menjadi pundi-pundi yang berlubang adalah apa? Adalah kita tidak bisa mengingat lagi siapa Tuhan, siapa pencipta kita, siapa raja kita, siapa penyembuh kita. Saya mau mengingatkan saudara, di tengah-tengah gejolak yang sudah muncul di tahun sekarang ini dan diprediksi untuk tahun-tahun yang akan datang, dan jelas firman Tuhan telah menyampaikan itu bahwa pada zaman-zaman terakhir akan terjadi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Bukankah kita dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini harus percaya kepada siapa yang telah menciptakan kita? Sebab saudara, kalau nanti kita akan sadar hal ini, jelas firman Tuhan katakan, di masa-masa sukar, masa-masa sulit, pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Mungkin sekarang kita masih melihat aman semuanya, serba ada semuanya, serba cukup. Kita mencoba menoleh ke negara-negara yang sebelumnya menjadi negara kaya, negara hebat, negara tersedia segalanya. Coba saudara mencari info tentang itu. Apa yang terjadi? Cari makan antri, banyak yang sudah pengangguran. Bahkan di Inggris, negara yang boleh dikatakan negara kaya, saudara, negara ini disebut PSK-nya itu sudah sangat banyak karena sudah nggak ada sumber penghasilan. Kemarin saya lihat di televisi bagaimana Amerika sekarang ini begitu kesulitan untuk beli kecap ikan saja, mengeluh. Amerika sudah. Nah, artinya apa? Artinya di satu titik tertentu, mengacu kepada apa yang disampaikan oleh firman, wahyu untuk yang akan datang, saudara, telah dijelaskan. Bukankah akan terjadi masa-masa sukar?
Makna saudara dalam Alkitab disebut walaupun nanti uang kita sangat banyak, tapi kita ingin membeli sesuatu yang kita beli nggak ada. Itu yang saya lihat saudara. Artinya bahwa kejadian-kejadian yang ada hari-hari ini merupakan satu firman hidup mengingatkan kita. Ini yang akan terjadi nanti. Saudara yang punya mobil mewah, satu ketika kalau minyak tidak punya, tidak ada, walaupun uang kita sekarung untuk membeli 1 liter, nggak ada minyaknya, nggak ada. Beli beras, walaupun seluruh uang kita pakai untuk membeli, tapi nggak ada berasnya. Tapi saya masih mengingat firman Tuhan katakan, jangan rusakkan anak-anak, jangan diganggu anak-anak. Kenapa saudara? Jelas mungkin saudara pernah dengar, bukan saja oleh roti manusia apa saudara beroleh hidup, melainkan apa saudara? Melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang harus mulai kita bangun. Dan ini hanya dapat dinikmati, ini hanya dapat diterima oleh orang-orang yang bersedia dibaharui, bersedia disempurnakan. Bahkan saudara tiap hari Tuhan sempurnakan pekerjaan, sempurnakan rumah tangga, sempurnakan kehidupan anak-anak, sempurnakan kehidupan pekerjaan, semua kehidupan kami sempurnakan. Memang bukan jaminan saudara nantinya itu membuat kita aman dari tantangan dan ujian. Ayub, salah satu tokoh yang setiap hari berdoa untuk anak-anaknya, menguduskan kehidupan anak-anaknya. Tapi saudara boleh lihat apa yang terjadi. Nah, untuk itu saudara terkasih, mari kita rindu supaya kita sadar keberadaan kita, dan kesadaran ini membuat kita bersedia. Sebab kalau kita tidak bersedia, semua tidak menjadi berarti, saudara. Makanya Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi, mari kita lihat ayat ini dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, saya bacakan. Ini suatu contoh hal rohani yang dimiliki oleh seorang tokoh yang luar biasa. Ayat 12 dalam Filipi pasal yang ketiga, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus yang telah banyak teladan diungkap kepada setiap kita, untuk kita semakin setia kepada Tuhan oleh Paulus. Tapi Paulus katakan untuk dirinya bahwa aku bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Aku belum sempurna, belum, melainkan aku mengejar. Ini ingin mau saya sampaikan kepada anak-anak Tuhan, jangan kita mengira kehidupan rohani di dalam Tuhan, dalam perjalanannya itu langkah santai. Bukan saudara, bukanlah langkah santai. Sekarang semua berlari, kasih berlari. Apa buktinya? Banyak orang ketinggalan. Boleh lihat hari-hari ini banyak tindak kriminal yang luar biasa. Bukan hanya orang yang tidak kenal Tuhan. Lagi viral kan, pendeta disebutkan.
Diapain? Masukkan ke karung, saudara. Dibunuh. Kenapa, saudara? Kasih sudah 100 km di depan, kita masih di belakang. Tidak heran, saudara, kita nggak punya kasih, atau kasih yang kita miliki sudah ketinggalan zaman. Nggak mampu lagi, saudara, menerapkan kehidupan kita di masa yang akan datang, yang sedemikian banyak konfliknya. Hanya kasih yang sebenarnya menjadi kekuatan kita. Di 2 minggu yang lalu saya menyampaikan firman di sini, ibadah sore. Kasih itu menjadi kekuatan anak-anak Tuhan. Nah, untuk memilikinya nggak boleh santai, kejar. Makanya saudara, ada banyak orang hari-hari ini, walaupun mata jasmaninya melihat banyak yang harus diperhatikan, tapi tidak bersedia untuk menerapkan kasih itu. Sebab apa? Dia udah ketinggalan. Kasih udah jauh di depan. Pengharapan sudah jauh. Iman sudah jauh. Ibadah sudah jauh. Semua bergerak. Kita masih tetap di zona nyaman. Tapi Paulus katakan, melainkan aku mengejarnya. Malah Paulus katakan begini, kalau aku dapat juga menangkapnya. Dia kejar. Kalau aku dapat menangkap. Ada banyak saudara yang saya perhatikan, seakan-akan sudah menangkap. Apa yang ditangkap, dia tidak bergerak. Semua sudah di depan, tapi seakan-akan sudah ditangkap, sudah dipegang. Memang bukan sekarang pengujiannya, tapi ada waktunya. Kami telah melihat banyak contoh, saudara. Pembuktiannya bukan sekarang, nanti. Untuk itu, saudara, mari bersedialah untuk dibaharui, bersedialah untuk disempurnakan. Dengan cara apa? Dengan cara mengejar. Dan jangan terlalu yakin bahwa kita sudah menangkap, tapi tetap lakukan, saudara. Seperti Paulus katakan, kejar. Kenapa, saudara? Karena kita yakin bila mana kita menjadi orang-orang yang mengejar, kita yakin bahwa satu ketika yang kita kejar, kita akan dapatkan, saudara. Kenapa, saudara? Paulus katakan, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini kunci. Coba renungkan di hati masing-masing. Adakah kita yang sudah hadir di sini yakin sudah ditangkap Yesus? Adakah? Atau saya, saudara, menjalani, ya seperti yang saudara tahu, menjalani masa-masa sulit, khususnya menyangkut penyakit. Tapi saudara, saya sangat yakin dan selalu di doa saya katakan, Tuhan, Engkau menciptakan tubuhku sempurna, maka Engkau yang punya hak, Engkau yang punya kemampuan mengembalikan sebagaimana Engkau telah menciptakan sempurna. Dan ini, karena saya sudah Engkau tangkap. Kalau ditangkap seperti ini, jadi kita ada di tangan Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Kayaknya tegang, saudara. Jangan, saudara, jangan sampai ada yang merasa ditangkap, tahu-tahu kita nggak ada di tangan Tuhan. Pembuktian bahwa kita telah ditangkap apa, saudara? Kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan yang menangkap kita. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau ada yang mengaku sudah ditangkap Yesus, oke, boleh ngaku. Tapi bersediakah membuktikan? Pembuktiannya adalah kita melakukan sebagaimana
yang dimau oleh yang menangkap kita. Dan kisah Paulus kan seperti itu. Kemana Tuhan suruh dia pergi, bagaimana cara dia menyampaikan firman dengan resikonya dia lakukan. Tapi karena dia ditangkap oleh Tuhan, yang beberapa hari renungan yang lalu saudara, dimasukkan di penjara yang paling dalam, bukan karena satu kesalahan, tapi karena merugikan orang lain, merugikan banyak orang-orang yang mungkin kehilangan mata pencaharian. Tapi karena Paulus telah ditangkap oleh Tuhan, walaupun dia di bagian penjara yang paling dalam, waktu mereka memuji Tuhan, apa yang terjadi? Terjadi gempa, saudara. Dan seluruh pintu-pintu penjara itu terbuka. Saudara terkasih, dampaknya bukan hanya mereka yang mengalami kelepasan, tapi semua seisi penjara juga mengalami kelepasan. Nah, untuk itu saudara terkasih, mari, seperti Paulus katakan dalam ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini yang harus mulai kita lakukan. Jangan puas dengan apa yang telah kita lewati. Jangan puas. Bahkan ada banyak orang juga masih dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalunya. Paulus katakan itu dianggap sampah. Jadi kalau ada yang masih membawa sampah, tiap pagi masih menyimpan sampah, Tuhan tidak akan pernah memberikan berkat-berkat yang baru, anggur baru. Tuhan bisa jadi tidak akan bersedia untuk hadir dalam kehidupan orang-orang seperti itu. Ada banyak kehidupan orang-orang dipengaruhi masa lalunya. Jangan sudah. Termasuk pendeta yang viral itu kan. Menurut polisi katanya dia sering disakiti oleh bapaknya dulu. Itu yang kita dengarkan di berita kan. Makanya sudah terkasih, khususnya orang-orang tuaku di sini, mari bijak untuk berkata-kata kepada anak-anak, mendidik anak-anak harus bijak saudara, karena efeknya bisa jadi bukan sekarang, tapi nanti. Nah, untuk itu sudah terkasih, sekali lagi Paulus katakan dalam ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan. Apa tujuan kita datang ke tempat ini? Apa tujuan kita tadi memuji Tuhan? Apa tujuan pemain-pemain musik ini? Apa tujuan saya berdiri di sini? Harus ada tujuan. Dan bila mana kita sudah punya kesediaan untuk dibarui oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan, maka tentu Tuhan akan menunjukkan kepada setiap kita, ini loh tujuanmu, ini loh rancanganmu yang dariku. Makanya firman Tuhan katakan, rancanganmu bukan rancanganku, tapi rancanganmu akan aku bawa kepada masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang cemerlang. Marilah tujuan itu sudah, sehingga kita fokus, terarah. Dan Paulus menjelaskan, dan berlari-lari kepada tujuan apa saudara? Untuk memperoleh hadiah. Saya yakin setiap jemaat Tuhan yang dengan tujuan yang tepat datang ke tempat ini, berlari-lari kepada tujuan itu, datang ke tempat ini, nanti kita pulang dengan iman, kita sudah pegang hadiah dari Tuhan. Amin. Hadiah yang luar biasa. Apa itu? Kesembuhan. Apa itu? Jalan keluar ekonomi. Apa itu? Masa depan anak-anak. Semua kita bawa. Jangan ada yang ketinggalan hadiah. Dan kita pulang senang.
karena iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi saudara, bila mana seseorang datang ibadah dengan tujuan yang tepat, pulangnya menjadi orang yang berbeda. Sebab apa? Hadiah sudah banyak dibawa. Hadiah luar biasa, dan hadiah ini disempurnakan, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya yakin walaupun sudah di tangan kita hadiah bermacam-macam, tapi kalau Yesus katakan begini, "Itok manurung, guru samosir, marilah kepadaku." Saya yakin yang di tangan kita hadiah itu kita akan lemparkan demi panggilan itu, ya kan? Kenapa saudara? Karena yang memanggil kita sumbernya, dia sumbernya saudara. Panggilan surgawi. Makanya setiap hari, setiap saat dalam kesedihan kita rela dibaharui, rela disempurnakan. Orang-orang seperti ini akan peka dengan panggilan surgawi itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku datang